Ya. Yuk kok, silakan Ko Vicky. Oke, Ci sebentar itu siapa namanya Arlin tuh kayak masuk mau tapi gimana ya? Rian. Arlin. Cici nggak ada, katanya nggak ada suaranya, katanya gitu. Oh ya udah kita mulai aja Kayaknya lah ya. sinyal deh, masalah sinyal deh. Oke, nggak apa-apa. Udah ya, semua mic-nya udah nyala ya. Oke. Elliot. Rian. Jangan di-mute. Karena kita udah lama nggak ketemu jadi ini lagi ya, Elliot. Kenneth, akhirnya bangun. Mana Kenneth itu? Oh, ada. Kenneth. Yuk, nyalain semua video sama ininya ya, sama mic-nya ya. Silakan Ko Vicky. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sore. Pagi kok. Oke. Senang banget ya. Akhirnya kita bisa ibadah online lagi. Walaupun biasanya kan kita via ini ya YouTube, sekarang juga via online, tapi kita lebih lebih hidup ya. Soalnya kita bisa ngobrol ya. Biasanya kan kita satu arah doang. Ya. Oke. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya, kita mau kasih pujian buat Tuhan. Ya, semua pasti tahu lagunya. Ini Ku Bawa Korban Syukur. Ya. Oke. Kita nyanyi bareng ya. Jangan di mute ya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur Tuhan, karena kami tahu kami sampai ada saat ini karena anugerah dari Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kurang selamu, ku persembahkan. Yang terbaik. Katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dengan syukur hamba selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku ada dengan Tuhan baik. Biarlah kita masuk hadirat Tuhan bersyukur. Kita sadar bahwa Tuhan baik atas hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kita nyanyikan dari awal, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
dengan syukur Tuhan baik. Coba syukur Kudus Tuhan Hatiku padamu Tuhan baik. baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Doa. Bapak sebagai Tuhan, sebagai Roh Kudus, Tuhan kami syukur pada hari ini kami dapat bertemu online Tuhan, tapi itu semua tidak menyuruh hambat kami untuk memuji Tuhan dan untuk dan Tuhan yang akan membawakan sharing pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang CL sampaikan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami juga, tapi supaya dapat menarik firman Tuhan itu dalam hati kami dan kami dapat manapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ko Vicky. Aduh, senang sekali ya. Akhirnya kita bertemu lagi, walaupun bertemunya kayak nggak bertemu ini mah, ya sebenarnya mah. Aduh ya ampun. Tapi Cici senang banget bisa lihat wajah-wajah kalian yang sudah glow up, walaupun lewat layar, that's okay. Tapi yang penting bisa ketemu sama kalian, ini senang banget sih, luar biasa. Nah, teman-teman, kita masuk ke bulan ini berarti udah masuk ke tema yang baru ya. Tema baru kita pada pagi hari ini udah masuk ke bulan baru, Kudus. Ko Vicky minggu kemarin udah ceritain ke kalian, udah sharingin ke kalian tentang hidup yang kudus. Nah, kudus tuh gimana sih sebenarnya? Sebetulnya penting nggak sih buat kita supaya kita tuh dalam kehidupan kita ini tuh bisa hidup kudus, sebetulnya itu seperti apa sih kayak gitu kan. Ko Vicky udah ngasih gambarannya tuh di minggu pertama kan, waktu kemarin. Nah, Cici mau bahas lebih dalam lagi nih. Mau bahas nggak lebih dalam sih sebenarnya, ada adiknya yang udah Ko Vicky ceritain minggu kemarin. Nah, ini kita bahas lagi. Sebelum itu kita cek dulu yuk di definisi kudus di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Cici kemarin itu cek di dalam Kamus Bahasa Indonesia tuh gede banget itu. Kudus tuh apa sih gitu? Definisinya apa? Kudus itu kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai suci dan murni. Arti pertamanya suci, arti keduanya itu murni. Suci sama murni itu yang kayak gimana sih? Kalau kita punya air nih dari wastafel keran kita gitu ya, dari rumah kita. Di Indonesia belum ada nih yang buka keran terus boleh langsung minum. Kayak di luar negeri belum ada ya. Bisa kita buka keran langsung minum, paling diare ya besok-besoknya. Tapi kalau di luar negeri mungkin bisa langsung buka keran langsung minum. Itu menandakan bahwa kalau di Indonesia belum bisa tuh air yang keluar dari wastafel, yang keluar dari keran di Indonesia itu nggak murni berarti. Bukan nggak suci ya, nggak murni, nggak bisa langsung diminum. Karena kalau langsung diminum bisa menyebabkan penyakit-penyakit dan juga endapan-endapan yang kita nggak tahu lah itu apa gitu ya. Nah, murni seperti itu, suci. Ko Vicky udah sempat bahas tuh, orang suci, orang holy tuh yang kayak gimana sih? Ko Vicky bilang minggu kemarin, oh kayaknya kalau di zaman-zaman dulu mah yang pakai baju putih-putih, kata Ko Vicky. Terus udah gitu kelihatannya yang alim banget, pokoknya yang kemana-mana bawa Alkitab gitu kan, kelihatan itu suci banget gitu. Atau mungkin ada para petinggi-petinggi agama, pemuka-pemuka agama yang sudah berseragam istilahnya ya. Misalnya contoh pendeta, biasanya priest kan pakai hitam-hitam, terus di sini ada ininya ya, ada kayak dasinya
yang khusus banget, biasanya itu. Atau pendeta-pendeta di gereja pakai jas semuanya, pakai suit semuanya tuh, jas lengkap. Nggak sampai tuxedo sih, nggak sampai dasi yang kupu-kupu, nggak. Cuma pakai dasi, jas lengkap. Terus apa namanya? Kalau yang kelihatan banget pastor di ini apa namanya di katedral misalnya ya, itu kan mereka pakai seragam istilahnya, terus kelihatannya wow gitu kan, pakai jubah sendiri. Terus pemuka agama yang sedang ini nih apa namanya bentar lagi lebaran nih, teman-teman kita yang muslim, itu kan semua ada kan, bukan seragam sih, jadi istilahnya kayak baju yang pasti khas mereka pakai. Terus kelihatannya wah kalau pakai itu kelihatannya kayak suci. Terus misalnya teman-teman kita yang Buddha misalnya, kan ada kan biksu gitu, ada semua seragamnya, semuanya sama, dan warnanya sih menurut Cici sama, hampir sama semua kayak gitu warnanya, nggak beda-beda gitu kan, ada yang pink, ada yang biru toska gitu kan, nggak gitu ya, semuanya sama seragam. Nah sebetulnya seperti apa sih Ci, harus seperti apa sih kita tuh hidup kudus tuh harus seperti apa? Kita buka yuk, kalau bisa buka Alkitab boleh. Kalau misalnya sulit, nggak apa-apa Cici bacain dari sini juga boleh ya. Di 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah yang baik untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kita contoh ya. Maksudnya seperti apa sih, Ci? Kita tuh dipersiapkan untuk hidup kudus tuh. Kalau aplikasinya di kehidupan nyata seperti apa? Contoh yang pertama. Di sini dibilang kalau dia mau jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita kasih contoh dari perabot rumah. Kalian kan pasti punya perabot-perabot rumah nih ya. Yang paling gampang aja. Perabot rumah ini alat-alat makan. Setelah kalian pakai alat-alat makan, sudah pasti dibersihin. Ya dong. Bener dong. Kenapa sih kalian bersihin perabot makan? Takut sama mama Ci soalnya. Katanya kalau habis makan harus cuci piring, apalagi anak cewek. Misalnya, ya. Anak cewek kalau habis makan harus cuci piring. Kalau enggak nanti udah gede nanti suaminya berengosan. Mitosnya kayak gitu. Padahal Cici nggak pernah cuci piring, kok dia nggak berengosan kok. Biasanya gitu ya. Takut sama mama Ci, jadi harus cuci perabot-perabot rumah, harus bersihin perabot rumah. Atau contoh yang kedua, kenapa sih kita bersihin alat makan kita? Takut COVID, Ci. Apalagi kalau kita keluar rumah. Bawa tuh semua hand sanitizer segala macam harus dibersihin habis kita sebelum kita makan dan setelah kita makan. Soalnya takut COVID. Takut sakit, Ci. Misalnya nih, sendok atau garpu kamu yang udah kamu bawa dari rumah jatuh misalnya ke aspal. Nggak mungkin dong kamu langsung ambil terus langsung kamu pakai makan. Pasti seenggaknya kamu lap tisu kek, lap ke baju kek. Kalau itu yang jorok banget ya itu, tapi maksudnya kan nggak mungkin lah habis jatuh ke aspal terus kamu pakai langsung, itu nggak mungkin. Pasti harus kamu bersihin dulu, benar nggak? Contoh yang kedua, misalnya ada seorang bapak yang punya rumah gede banget, indah, estetik banget, pokoknya instagramable banget lah. Yang kamu suka banget lah pasti bentuknya. Bapak ini minta tolong anaknya untuk jagain rumahnya. Misalnya ya. Jadi si papih ini mau pergi, jadi dia minta tolong anaknya untuk jagain si rumah yang besar ini. Di dalamnya udah lengkap banget. Kamu mau perlu apa aja ada. Ada Nintendo Switch, ada home theater. Terus, wah lengkap banget, semuanya ada. Kamu mau nyemplung ke kolam renang, ada rumahnya. Besar banget. Dan estetik banget. Pokoknya itu kamu mau apa aja di sana bisa. Mau kopi Starbucks bikin sendiri bisa, pakai Dolce misalnya. Ya. Jadi benar-benar udah lengkap banget. Kamu ditinggalin rumah itu sama papa kamu, sama si papih ya. Papi mau pergi dulu, kamu jagain rumah ya. Kamu jagain rumah, tunggu sampai papi datang. Analoginya kayak gitu ya. Nah, mungkin nggak sih kamu jagain rumah itu dengan tidak baik? Semua ada di situ. Kamu tinggal benar-benar tinggal di rumah, nggak perlu keluar rumah, semua ada di dalam rumah. Kamu kan pasti tetap diem di dalam rumah gitu kan ya. Nah, kenapa kamu jaga rumah itu jangan sampai maling masuk? Mungkin nggak sih kamu jaga rumah tapi
Jangan sampai ada yang hilang ya. Oh iya Pak, apa pergi sebentar? Iya ya Pi, boleh Papi boleh pergi nggak apa-apa. Mungkin nggak sih setelah si Papi pergi terus kamu buka si pintu rumah. Ayo para perampok, silahkan hadir di rumah aku. Ada Nintendo Switch, ada emas batangan. Silahkan ambil sesuka hatimu. Kayaknya nggak mungkin ya. Kamu pasti jaga rumah itu jangan sampai ada maling masuk, benar nggak sih? Nah, kenapa sih kalau kamu jaga jangan sampai kebakaran? Mungkin nggak nih? Wah, mumpung nih si Papi nggak ada, gue bakar aja nih rumah. Wow, mungkin nggak hal itu terjadi sih teman-teman. Kayaknya kamu nggak mungkin sengaja gitu kan, bakarin rumahnya yang udah estetik dan bagus ini. Ya nggak. Tujuannya apa Ci? Ya iya, tujuannya apa? Lu udah punya rumah bagus, kenapa lu bakar gitu kan? Itu dititipin buat lu gitu. Nggak mungkin kan? Kenapa? Satu, takut sama si Papi mungkin. Takut nanti si Papi marah. Kalau Papi marah aku takut. Alasan kedua, sayang sama si Papi. Ya aku sayang sama Papi aku, Ci. Aku nggak mau dong melakukan yang dia nggak suruh. Udah dikasih rumah sebagus ini, ya harus dijaga baik-baik dong, Ci. Betul. Coba posisikan kamu sama jadi si anak yang dititipin rumah ini, sama si papinya. Mungkin nggak kamu udah dititipin rumah yang bagus, dalamnya udah lengkap, segala macam kamu mau ngapain juga ada. Kamu mau nyebur, kamu mau jacuzzi, kamu mau lompat tali, mau lari-lari tuh di, misalnya ada lapangan yang gede banget gitu ya, kamu mau lari-lari, mau trek-trekan, mau main-main motor, segala macam, semua ada di situ. Kamu pasti jaga baik-baik si rumah ini. Atau ya, begitu juga kamu seharusnya menjaga tubuh kamu, teman-teman. Tubuh, badan kamu adalah rumah Tuhan. Ingat ya, kalau setiap dulu di sekolah minggu selalu dibilang, tubuh kita ini rumah Tuhan, tubuh kita ini bait Allah, tubuh kita ini bejana Tuhan. Di saat bejananya baik, bejana dari tanah liat aja, kalau baik, air tuh bisa masuk di situ. Tapi ketika bejana ini nggak baik, pocel misalnya, kayak hati kita yang selalu terpocel-pocel ya, untuk sesuatu yang mungkin nggak benar dan seharusnya yang, aduh itu sekuku hitam banget, tapi pocel nih hatinya. Bejana yang pocel bawahnya, airnya bisa penuh nggak? Nggak bisa. Toples makanan yang kroak tuh ya, kroak tuh bahasa Indonesianya apa ya ampun, bahasa Jawa. Ya yang pocel tadi, toples yang pocel di bawahnya, kamu isiin makanan sampai sepenuh apapun bisa penuh? Nggak bisa. Tempat minum yang kamu bawa ke sekolah, tutupnya nggak bisa rapat. Tutupnya selalu menganga sedikit. Kamu bawa gojlok-gojlok, naik motor, naik angkot, naik mobil, naik apa segala macam, kamu bawa lari-lari, berat-berat di tas kamu, bocor nggak? Kalau kamu nggak tutup rapat, bocor. Pasti ada celahnya. Nah, tapi kenapa sih Cik, sekali lagi baik lagi, kenapa kok harus kudus? Nah, kita harus sadar bahwa kita ini adalah buku yang terbuka. Kita ini diciptakan Tuhan seperti buku yang terbuka. Tuhan jadi penulisnya. Jadi kamu itu adalah buku yang terbuka. Sekali lagi Cici bilang, Tuhan itu jadi penulisnya. Kamu itu buku yang terbuka yang bisa dilihat sama semua orang. Bisa dibaca sama semua orang. Semua orang bisa lihat kamu, semua orang bisa baca kamu. Nah, sejujurnya kamu itu nggak perlu mikirin gimana sih endingnya ya. Kamu itu nggak perlu pusing, sama-sama pusing ya, mikirin gimana endingnya, karena kamu tuh bukan penulisnya. Kamu tuh bukunya. Pernah nggak sih kamu baca buku, terus bukunya sendiri bertanya-tanya dalam hatinya, ini endingnya seperti apa ya? Nggak mungkin. Endingnya gimana ya? Lu nggak perlu mikir. Karena lu bukan penulisnya. Kamu juga nggak perlu pusing mikirin ya, teorinya apa nih yang bakal terjadi? Plot apa yang akan terjadi di dalam ending buku ini? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu yang terjadi di dalam sebuah buku ini bukan jadi pusatnya bukunya yang mikirin, tapi penulisnya justru yang harus berpikir dan juga menentukan endingnya seperti apa. Contoh, kalau kita tahu nih yang bakal tayang nih di film di depan misalnya ya, Marvels, atau mungkin kamu nggak suka Marvels, kamu sukanya DC, antara Marvels atau DC nih, atau Pixar deh yang suka nonton kartun gitu ya, bakal keluar nih film baru. Action, iya ya.
Marvels ya, kita jadiin aja Marvel sama DC misalnya gitu ya. Nah, atau Pixar gitu kan. Ini udah pasti keren banget nih film yang keluar buatan mereka. Udah pasti bagus banget nih film yang bakal keluar. Kalian bakal ragu nggak sih buat beli tiket ke bioskop? Misalnya ini nggak pandemi lah ya, sekali lagi misalnya kita baik-baik saja begitu sekarang ya. Kalian bakal ragu-ragu nggak untuk nonton? Misalnya kalau pandemi ya download atau kemanapun lah, cari filmnya sampai dapat. Bakal ragu-ragu nggak untuk nonton? Enggak, karena gue tahu sih itu Marvel yang bikin pasti bagus. Gue tahu itu DC yang bikin pasti bagus sih. Keluaran Pixar pasti bagus sih. Kamu bakal bertanya-tanya nggak untuk nonton film yang kamu suka banget dan kamu tahu nih produser dan juga segala timnya ini keren banget, kamu bakal bertanya-tanya nggak, aduh gue rugi nggak ya nih ya beli tiket zaman dulu di bioskop. Zaman dulu kalian ke bioskop, kamu nonton di bioskop aja kamu nggak ragu-ragu buat beli kan? Padahal kamu nggak kenal sebenarnya sama si yang punya Marvel teh. Benar? Kenal gitu kamu sama si Om Marvel? Ting isaha sih. Film action misalnya yang tadi si Otnil bilang dulu sih zaman-zamannya dulu bener-bener keren banget Steven Spielberg. Wow. Kamu kenal gitu sama si Om Steven teh? Enggak. Tapi nonton nggak filmnya? Tonton. Bahkan gue tabung-tabungin sih biar bisa nonton sama si Ahem misalnya. Ya, sama gebetan gue sih. Bahkan gue tabung-tabungin biar bisa beli popcorn jadi nontonnya nggak diem gini. Terus nggak buka ini makanan dari supermarket jadi nggak bunyi gitu. Atau malu sama gebetan sih belinya popcorn dong, gede. Kamu tabung-tabungin supaya bisa. Padahal kamu nggak kenal produsernya. Kamu nggak kenal sama yang bikin filmnya. Tapi kamu tahu, oh ini pasti bagus, gue tonton. Nah ini Tuhan yang kamu kenal. Tuhan Yesus yang kamu kenal, Bapa kita. Itu sedang menulis cerita di hidup kamu, teman-teman. Nah terus kok lu ragu? Terus kenapa kok kamu nggak percaya dia bakal bikin hidup kamu itu berkemenangan? Penuh sama damai sejahtera. Penuh sama kesuksesan. Kenapa masih ragu? Padahal kita kenal sama yang nulis. Lu nggak kenal sama yang bikin Marvel, tapi lu yakin, wah ini bagus filmnya, endingnya pasti bagus. Tapi Tuhan yang kita kenal, kamu ragu. Hidup gue nanti gimana ya, Ci? Balik si Marvel lagi ya, bukan karena Cici sukanya Marvel sama suka DC nih. Karena pemain-pemain di Marvel nih, Captain America, Captain Marvel, semua teman-temannya di Marvel ini tahu kalau si Avengers ini yang kemarin ya terakhir banget si Avengers ini bakalan ditonton nih sama jutaan orang. Dia tahu, oh ini film ini bakal keluar. Pemainnya nih ya, ini kita pakai sudut pandang si pemainnya. Si pemain Marvel ini tahu nih, nanti film si Avengers terakhir ini keluar, ini bakal ditonton sama ribuan orang, sama jutaan orang, dan filmnya ini bakal booming. Mungkin nggak kira-kira si pemain ini sengaja bikin alur cerita sendiri pas lagi syuting. Nah, gue sengaja gue hancurin aja nih film biar nggak booming. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi pernah nggak sih teman-teman kita mikir, kita bertindak seperti ini gitu. Kalau Cici cerita sih Cici pernah. Jadi kita sebagai tadi Cici bilang buku yang terbuka yang bisa dilihat banyak orang yang ditulis sama Tuhan Yesus. Kita pernah nggak sih? Kalau Cici benar-benar jujur pernah. Cici tega ngambil alih tugasnya writer, tugasnya si penulis, tugasnya Tuhan Yesus untuk nulis seharusnya buku ini Cici. Jadi si buku menulis dirinya sendiri. Kita ambil alih si penanya. Kita tulis sendiri cerita kita sendiri, melenceng dari plot dan juga ending yang sudah Tuhan kasih. Marvel punya storyline, punya naskah yang sudah pasti dari awal sampai akhir. Endingnya, plotnya pasti kayak gini. Kita nggak usah ambil Marvel yang mungkin endingnya masih rada gantung atau segala macam aja. Walt Disney. Cerita ini, fairy tales, anak-anak. Endingnya sudah pasti, sudah jelas, happily ever after. Sebetulnya si Marvel juga, si Avengers juga sebenarnya endingnya sudah pasti untuk kebaikan semua orang, pasti baik endingnya. Nah, kamu ambil alih nih.
pensil, bolpen yang sudah Tuhan pegang untuk nulis di hidup kamu ambil alih si alat tulisnya, kamu tulis sendiri cerita kamu melenceng dari plot yang sudah Tuhan berikan, dan akhirnya endingnya teuing kumaha. Endingnya udah liar sih, udah nggak tahu, udah karena plotnya plotnya tuh melenceng gitu. Bisa happy jadinya, bisa enggak, karena writernya bukan Tuhan Yesus lagi. Ujuk-ujuk di tengah-tengah bisa ada apa yang kita nggak pernah prediksi sebelumnya, bisa, karena yang nulis bukan Tuhan Yesus lagi. Kalau Tuhan Yesus yang jadi writernya, ujungnya pasti kemuliaan Tuhan nyata di hidup kamu. Kalau kita yang tulis, muter teman-teman, muter-muter. Itu yang Cici rasain juga. Di saat Cici ambil alih bolpen yang udah Tuhan pegang nih, enggak Tuhan, gue maunya ke sini. Gue maunya ke sini, bukan ke situ. Apa yang Cici rasain? Cici muter jalannya. Ingat orang ini ya, bangsa Israel, muternya berapa tahun tuh? Coba. Harusnya dia udah nyok tinggal gitu doang ke tanah yang Tuhan janjikan. Muternya berapa tahun? Musanya aja sampai koit duluan, bener nggak? Musa yang bawa mereka keluar aja nggak menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Udah buru koit duluan, muter dia. Apakah kita mau mengulang sejarah itu, teman-teman? Padahal yang Tuhan pengen, yaudah lu berserah aja sih. Biar lu nggak usah muter-muter, biar lu langsung ke endingnya. Tuhan sudah tentukan plot, lu nggak usah mikirin teorinya nanti plotnya mau ke sini. Ini plot twist nggak ya? Ini bakal sesuatu terjadi nggak ya? Nggak usah. Ikutin aja yang Tuhan mau apa. Sekali lagi, kamu itu buku yang terbuka, teman-teman. Bisa dibaca semua orang, termasuk pasangan kamu nanti. Nah, ini kamu sudah cukup umur dan memang betul-betul ini sudah ini ya, apa maksudnya? Umur-umurnya kamu suka sama lawan jenis kamu. Di garis bawah ya, harus lawan jenis. Oke? Harus lawan jenis. Alright? Kamu cewek apa cowok nih? Cowok, ada yang cewek juga kan? Harus lawan jenis. Ini si garis bawah ini, beneran. Nanti kamu sudah punya pacar, akhirnya semakin serius. Pasti merit dong. Siapa yang nggak mau merit di sini? Nggak ada kan? Pasti nanti nextnya mau merit dong sama orang yang kamu cintai pasti. Sudah pasti. Nanti kamu seperti Cici balik lagi ya, kamu itu adalah buku yang terbuka, bisa dibaca semua orang, termasuk pasangan kamu, termasuk istri atau suami kamu nanti, termasuk pacar kamu nanti atau sekarang. Termasuk kalau udah merit pasti punya anak dong. Betul? Ya. Itu udah perintah Tuhan tuh, berkembang. Berkembang biaklah ya. Dan penuhi bumi ini. Anak-anak kamu nanti juga bakal lihat kamu. Aduh, Ci, kejauhan, Ci. Udah gue teh masih SMP, Ci. Kenapa ngomongin anak? Ya, benar nggak? Aduh, Ci, kejauhan. Atau gue tuh masih SMA, Ci. Jauh teuing ya, teman. Memang jauh. Tapi kalian harus ngeh dari sekarang, teman-teman. Kamu mau jadi teladan yang seperti apa? Buat pasangan kamu, buat anak-anak kamu nanti. Apalagi yang cowok-cowok nih. Kamu nanti mau jadi papa yang seperti apa? Kamu mau jadi suami yang seperti apa nanti? Kamu harus sadar dari sekarang. Memang ini terlalu cepat Cici ngasih tahu, tapi kamu harus tahu bahwa Cici harus benar-benar ngasih tahu kamu kalau kamu tuh benar-benar buku yang terbuka dan bisa dilihat semua orang. Mau nggak sih suatu saat nanti ya kalau kamu udah punya anak gitu, terus anak kamu bakal ngomong balik ke kamu, ada si papi G dulu kayak gitu, si papi dulu juga gitu kok, emang gue nggak tahu. Ada si mami ge gitu, baheula da. Nih buktinya ada. Ada apa sekarang? Record digital tidak bisa dihapus, betul? Kita sekarang pakai dong medsos. Ya lu pikir nanti di zaman anak-anak kita nggak ada medsos? Ya pasti lebih canggih dong. Record yang kita kasih sekarang itu bakal ada di saat anak-anak kita nanti gede. Kenapa Cici bilang ini? Karena Cici udah dibalikin omongannya Mas Irin sekarang. Jadi Cici bisa ngasih tahu ke kalian. Ada mami juga suka marah-marah. Kenapa aku nggak boleh marah-marah? Kalian mau bikin
hidup kalian jadi teladan yang seperti apa buat anak-anak kalian nanti, buat pasangan kalian nanti, apalagi cowok nih ya, kalian kan sebagai pemimpin ya nanti, sebagai suami di rumah, sebagai pemimpin keluarga kalian mau menjadi pemimpin yang seperti apa? Ci, tapi kan aku masih teenagers. Iya, kita buka yuk 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebentar ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi Hai Rain tuh bilang. Masuk dulu sana. Bentar ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Walaupun kalian masih teenagers, walaupun kalian masih muda gitu ya, masih anak-anak gitu. Alkitab berkata jangan seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Di Alkitab pun tertulis, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Jadi nggak cuma dalam tingkah laku doang, nggak dalam perkataan doang, tapi dua-duanya. Dalam kasihmu. Dan cara kamu mengasihi orang itu harus ada dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dalam kesetiaanmu. Tuhan minta kita setia. Nggak cuma sama Tuhan setianya, tapi sama semua orang di sekitar kita. Masih muda lah, wajar. Masih kecil, nggak apa-apa, wajar. No, stop pewajaran yang salah, teman-teman. It's not okay. Kamu tahu itu tidak benar, jangan lakuin. So stop. Lu masih bocah, jangan kebanyakan mimpi. Banyak yang diomongin gitu sama orang tua. Jangan banyak mimpi lah. Yang reality aja. Sesuai realita aja, nggak usah banyak mimpi lu teh. Ada yang suka diomongin gitu sama orang tua, Cici pernah. Menjadi penyiar. Wah, ngomong duit terbalik, ngomong jadi penyiar. Jangan memberikan pewajaran yang seperti itu, teman-teman. Kalau ada seorang yang ngomong kamu, lu jangan kebanyakan mimpi lah, lu masih bocah, masih jauh. No. Cici mau kasih tahu hari ini, mimpi itu boleh, harus malah. Karena dari situ kamu menentukan finish line yang harus kamu capai. Kamu nggak punya mimpi, kamu nggak punya finish line. Orang namanya lagi tanding nih, lagi tanding lari, harus ada finish line-nya nggak? Harus. Harus ada tujuan hidup nggak? Harus. Jadi Cici mau bilang sekarang, kalau ada orang yang bilang lu nggak usah mimpi, itu kejauhan. Jangan percaya, teman-teman. Kalian harus bermimpi karena kalian harus nentuin tuh finish line di depan kamu apa. Yang harus kamu kejar tuh apa di depan. Kamu harus tahu. Namanya orang berlari. Namanya orang lagi bertanding. Pelari-pelari yang lagi bertanding. Kalau dia nggak ada finish line, nah dia mau lari sampai kapan? Mau berhenti sampai kapan? Benar nggak? Kamu harus tahu finish line kamu apa. Jadi mimpi itu penting. Tapi mimpi jadi nggak penting kalau kamu tahu finish line kamu, tapi kamu lari di tempat. Finish line penting, kamu juga harus lari, mencapai finish line kamu. Balik lagi, kudus itu jadi murni, jadi suci. Murni di saat di sekeliling kita itu udah nggak murni lagi. Suci di saat kita sendiri sejujurnya juga nggak suci. Bobrok malahan. Tukang gibah, tukang gosip, tukang bohong, tukang adu domba, tukang iri, sukanya iri, dendam dalam hati. Bagian mana sucinya, Ci? Itu sifat-sifat semua yang Cici sebutin itu sifat-sifat Cici. Jadi ini Firman kayak nusuk Cici diri Cici sendiri nih. Murni dari mana? Gibahan masih, ya kan? Kalau ada gosip, Katia jangan ketawa. Ini teman gibah juga soalnya. Ada gosip dikit, langsung kan DM gitu kan. Tukang bohong, masih iri, aduh si itu punya itu, euy. Aduh si itu handphonenya baru, euy. Aduh, nih motornya keren ya, dibeliin gitu ya. Motor bapak gue pretelin gitu, bagus nggak ya? Dia punya ada kesalahan sama kita nih. Si teman ada punya kesalahan. Awas lu ya. Lihat lu. Lihat lu ya. Dendeman. Bagian mana sih murninya?
Bagian mana sucinya, Ci? Nggak usah ngeliatin di sekitar kita banyak yang nggak suci. Kita sendiri aja kagak suci, Ci. Betul. Terus harus gimana, Ci? Standarnya apa? Buka yuk, tertulis Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Bisa bacain ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, patronnya harus apa? Standarnya apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Semua yang enak didengar, semua yang disebut dengan kebajikan. Kayak pahlawan dulu ya, zaman dulu ada Satria Baja Hitam kalau zaman Cici sama Kofiki nih kayaknya. Yang benar-benar superhero yang istilahnya berperang demi kebajikan. Semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, teman-teman. Think again before you act. Pikir lagi sebelum kamu melakukan suatu hal. Oh iya, ingat lagi. Gua nih buku yang terbuka bisa dibaca semua orang, bisa dilihat semua orang. Bukan berarti, oh ya udah, gue berarti berlaku seperti ada yang lihat aja ya, Ci ya. Kalau gitu gue munafik dong, Ci. No. Bedain munafik sama kalian sadar akan firman. Kalau kalian sadar akan firman, kalian akan melakukan firman sesuai dengan firman Tuhan. Bukan, oh kalau kata firman kayak gini, tapi kamu cuma ngomong doang, tapi nggak ada yang kamu lakuin. Pikir lagi sebelum kalian berbuat segala sesuatu. Tapi kan kita anak muda, Ci, tertulis katanya, padahal kalau di Bible teh kan istilahnya kayak, aduh, ternapak gening, Ci, kalau Bible teh, soalnya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan kenyataan saat ini. Tapi kan kita masih muda, Ci, kalau di Bible teh disuruhnya gini gitu, atau nggak akan suci-suci itu mah. Ada lagi, tertulis, bahkan di Bible itu ada panduan untuk anak muda. Kalau kalian bilang, ini mah di Bible mah panduannya untuk mama-mama sama papa-papa lah. Ya, oma-opa lah paling cocok kalau untuk ya di Bible panduannya cocoknya buat mereka, Ci. Buat kita mah nggak ada. Ada Alkitab buat teens nggak, Ci? You know what? Sebetulnya ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 119 ayat 9. Cici bacain ya. Ini kabar baik nih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Di saat kamu baca firman, oh my God, ini terlalu berat buat gue. Aduh, kayaknya gue nggak akan bisa nih. Selama kita masih napak di dunia, di bumi nih ya. Ini kalian kaki semua napak kan ke tanah kan, ya? Nggak ada yang ngawang kan? Di saat kita semua masih napak nih di bumi ini, di dunia ini gitu kan, kita masih pakai wah ini daging banget nih. Kita ngelakuin segala sesuatu yang salah itu bisa dibilang ya udah karena lu masih manusia. Tapi Cici nggak mau ngomong ya wajar lah, lu masih manusia tapi lu ngelakuin kesalahan dan tidak sesuai sama firman Tuhan. Cici nggak mau ngajarin kayak gitu, karena Cici nggak mau melakukan pewajaran yang tadi Cici bilang, nggak apa-apa, nggak bisa. Tahu kita nggak bakalan suci, nggak bakalan murni kayak Tuhan Yesus, karena kita bukan angels, kita masih napak di bumi, betul. Tapi Tuhan juga lihat kerja keras kita, teman-teman. Nggak mungkin dong kalau kita diem-diem aja. Ya, santai-santai aja lah. Gimana ikut alur aja deh. Kata Cici kan ini buku yang terbuka. Ya udah gue ikut alur aja deh. Tapi lu ikut alur yang mana? Lu yakin ikut alurnya Tuhan Yesus? Lu yakin ngasih bolpen sama pensil itu ke Tuhan Yesus? Apa lu kasih ke orang lain? Apa lu kasih ke Tante El? Tante Lucy? Fer? Coba. Lu yakin nggak ngikutin alur yang jelas? Ya terus gue gimana, Ci, bisa biar gue yakin gue ngikutin alur yang jelas? Baca firman dong. Tapi pusing, Ci, baca simplified-nya. Nggak ngerti, Ci, buka YouTube. Ci, nggak ada kuota, minta si mama. Sama si papa. Bilang mau buka YouTube, mau buka firman. Gitu. Pasti dibeliin langsung. Tapi jangan langsung dipakai buat Instagraman ya, atau TikTokan. Beneran baca firman, dan juga nonton firman di YouTube. Oke? Semua zaman ini udah enak banget.
kalian bisa belajar firman dengan lebih baik daripada Cici dan juga Koko dan juga kakak-kakak yang ada di sini, lebih bagus dan lebih sakti malah istilahnya. Karena kalian punya segala macam tempat yang bisa kalian kunjungi dan bisa langsung nyerap firman dari situ. Sekali lagi, kalau dalam kamus bahasa Indonesia bilang kudus itu murni dan juga suci, betul. Apakah kita harus jadi murni dan suci, Ci? Iya dong. Tuhan bilang juga kan, jadilah seperti aku. Tuhan bilang, jadi seperti Tuhan Yesus. Susah, Ci? Iya. Berat, Ci? Pasti. Kayaknya nggak mungkin, Ci? Tidak. Kalau itu. Tidak mungkin. Bisa. Kalau kita berusaha terus. Tapi berdarah-darah, Ci? Pasti. Oh iya. Tuhan bilang aja jadi saksinya Tuhan Yesus harus berdarah-darah kok. Kamu harus pikul salibnya. Ya lu pikir pikul salib gampang. Lu pikir hidup kudus gampang? No. Apalagi zaman yang sekarang. Selalu saja ada yang mengintai. Apalagi buat kayak Cici tukang gibah. Selalu ada gosip yang enak banget buat diomongin. Selalu ada aja yang bikin gue pengen nyopel diri gue sendiri. Tapi Tuhan lihat kerja keras kita, teman-teman. Kita tidak jalan di tempat. Itu yang Cici bilang tadi. Sebagai pelari-pelari petanding-petanding nih, yang bertanding di masa-masa sekarang ini, sebagai pelari, kita tidak boleh jalan dan juga berlari di tempat. Kita harus tahu finish line kita apa. Dan kita harus capai itu. Di saat kamu tahu finish line kamu apa, kamu mau lari ke sana, kamu bakal istilahnya ya udah deh, berdarah-darah deh. Yang penting gue kudus di hadapan Tuhan. Bercucuran air mata, bercucuran deh. Yang penting Tuhan tahu aku mengasihi dia seperti kasih Tuhan buat kita, dan kita mau sebarin kasih kita itu untuk orang lain. Baru-baru ini ada pastor yang mungkin kalian juga suka denger sharingnya ya, Aditya Oloan, tahu ya? Baru aja dipanggil Tuhan. Nah, pasti kalian tahu juga, dan beberapa dari kalian pasti dengerin juga sharingnya dia, dan Cici juga dengerin, keren banget. Nggak kenal, tapi hati ini di saat denger kabar itu tuh kayak, aduh, kayak disayat-sayat teman. Dan Tuhan benar-benar tepatin dia jadi saksi buat orang-orang lain. Kalian tahu background-nya dia? Mungkin ada yang belum tahu. Seorang pemakai narkoba, hidupnya betul-betul jauh dari kata kudus yang kita bacakan tadi, tapi dia bisa berubah nggak? Bisa. Dan Cici pernah lihat juga khotbahnya dia bilang, kalau lu mikir lu nggak bisa kudus, lu nggak bisa berubah. Tadi Aditya Oloan bilang, lu lihat gua. Kalau gue bisa, lu pasti bisa. Kalian buka boleh deh si history dan juga background-nya dia. Itu benar-benar membangkitkan semangat banget. Dia pernah ngomong juga kok tentang sakit ya waktu itu. Yang Cici rasain sih waktu itu, Cici nggak bisa lepas kepahitan sama orang. Kalau lu nggak bisa melepas kepahitan buat orang, ya berarti lu belum kudus nih. Lu harus kudus, harus kudusin hati lu, dia bilang. Itu benar-benar nyampe banget di Cici. Jadi di saat sekarang Cici bilang, oh bulan ini kudus, aduh itu berat banget sih, gue nggak bisa ngelakuin hal itu. Kalau kalian ngomong kayak gitu, gue nggak bisa. Lihat Radit bisa. You can do it. Tapi berat sih, bakalan panjang banget jalannya. Oh iya pasti. Sepanjang hidup kita harus menyangkal diri kita dan harus pikul salibnya Tuhan Yesus. Harus jadi bener-bener, lu pikir Tuhan Yesus enak-enakan tuh pas lagi di bumi? Enggak kan? Tuhan Yesus dicaci orang, iya. Lu bakal dicaci nggak? Mungkin. Harus lu tahan nggak? Tahan dong. Demi apa? Demi finish line kita, teman-teman. You can do it. Jadi, sekali lagi coba bacain Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari, sekali lagi, kalau terakhirnya Cici sharing sudah pasti, yuk baca satu ayat aja, kalau nggak bisa satu perikop. Aduh, Ci, kalau baca satu perikop gue bisa tidur dalam roh. Ketiduran dalam roh, Ci, gue. Ya udah, kalau nggak bisa satu perikop, satu ayat aja sebelum tidur.
Masa kalah sama anak sekolah minggu? Kalau anak sekolah minggu aja bisa hafalin 1 ayat loh. Masa kita baca 1 ayat aja 1 hari nggak bisa? Ya, oke, sama-sama belajar. Cici juga banyak bolong-bolongnya kok. Jadi tapi bukan sekali lagi diwajarkan. Nggak apa-apa, udah wajar. Aku capek, habis kerja, habis ngurus anak, habis ngurus rumah tangga. Nggak apa-apa lah, besok lagi aja. Besok lagi kalau udah orang ini nih Jawa Barat nih ya, bisa kayak orang Jawa, besoknya nggak tahu kapan ya, pokoknya besok lah. Jangan besok lagi. Dari sekarang 1 ayat aja tiap malam. Itu bakal jadi merema di dalam hati dan juga pikiran kalian, teman-teman. Jadi warning nantinya. Oke? Bisa ya? Yakinlah, bisa pasti. Sama-sama belajar. Oke? Segitu aja, Cici, ngobrol-ngobrolnya. Nanti dilanjutin lagi. Sekarang kita tutup dulu nih dalam doa ya. Ada yang mau didoain nggak? Doain apa gitu? Jangan doain minta pacar tapi ya. Ada yang ketawa. Hah? Ada yang minta doain apa? Sok boleh dinyalain sekarang mic-nya. Doain apa? Sekolah aja, Cici. Sekolah. Ezra minta doain sekolah. Sekolah aja, Cici. Sekolah Oke. jodoh. Bergerak. Banyak Selalu ada aja yang minta diiniin jodoh. Nah sih, kalian nih umur berapa? Kan kalau jodohnya datang sekarang nggak akan bosan nanti sama merit. Nah, itu. Ayo, kalau bosan gimana? Mati. Apa? Nggak dengar. Dapetin seiman. Dapatnya seiman. Aduh, parah. Ezra. Join. Ini Sin, nanti kalau ini di record nanti kalau mau ditampilin ini dipotong ya. Ini soalnya Cici udah ketahuan somplaknya nih. Tolong ini nanti di-cut ya. Bagian ini di-cut tolong. Ezra, siapa tahu ini adalah merupakan misi. Kamu tahu nggak? You know what? Ini mungkin misi buat kamu. You know what? Dia ketawa ya. Aduh ya ampun. Kenneth, kamu jangan serius banget sih. Jangan serius-serius banget. Santai aja. Kamu mau didoain apa, Kenneth? Minta pacar sih. Oh, bagus. Jangan minta pacar ya. Mas semoga Uci Apa? jadi idaman wanita. Apa dia bilang? Jadi idaman wanita. Jadi idaman wanita. Ya mau apa sih? Jadi idaman wanita mau di apa? Mau di mana? Biar apa itu tuh? Semua. Kamu jadi boyband Gi, biar nanti Ezra. Kalau kamu perlu digituin nanti Cici ada lah. Cici telepon kamu. Setiap kamu perlu dukungan, nanti Cici bawa antek-antek. Ezra, Cici gitu bisa lah. Adik-adik Cici ada. Ya, kita doa dulu, doain sekolah ya. Dan biar kalian pengen online apa pengen offline sih? Apanya? Sekolah. Offline. Pengen masuk apa pengen kayak gini aja di Yang rumah? pengen ke sekolah lagi. Pengen sekolah ya? Ya udah teh. Ya, Cici. Nah, kita tutup dalam doa dulu yuk. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kau tolong campur tangan anak-anak ini Tuhan Yesus supaya betul-betul bisa hidup kudus, betul-betul sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar mereka lebih dan lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Ingatkan mereka untuk terus membaca firman-Mu Tuhan Yesus pagi, siang, dan malam Tuhan Yesus. Kau tolong campur tangan Bapak, biarkan anak-anak-Mu ini bisa menjadi teladan yang baik untuk teman-temannya, untuk adiknya, untuk keluarganya, untuk pasangan mereka mungkin nanti Tuhan Yesus jadikan mereka betul-betul sebagai buku yang terbuka, yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kau tolong Bapak, lindungi anak-anak-Mu ini dalam lingkungan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau tolong juga sekolah mereka Bapak, kesulitan yang mereka hadapi Tuhan di saat online seperti ini. Kau campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka 10 kali lebih pintar dari teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua orang tua mereka. Cukupkan kebutuhan kedua orang mereka dan keluarga mereka, Bapak. Berkati keuangan dan juga semua yang dibutuhkan keluarga mereka, Tuhan. Berkati kesehatan semua keluarga mereka. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin.
Teman-teman, wow, Kak Cynthia nyetir motor. Oke. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah Oke, jangan lupa Cu. pakai masker ya, jangan malas pakai masker, oke? Ya. Teman-teman di dekat kalian ada yang udah positif belum? Maksudnya ada yang dekat kalian kamu tahu kabar positif juga? Aku positif anak Ada. Tuhan. Positif nonton. Positif ganteng ya. Nah, itu benar-benar Cici mau ngomong sekarang, iya COVID itu real gitu, benar-benar ada, dan beberapa teman Cici juga ada yang sudah positif tuh di radio. Jadi tolong jaga betul-betul. Masker itu penting. Jadi jangan cuma dipakai, benar-benar dipakai, jangan dipakai di dagu, jangan dipakai di hidung doang, jangan di mata, ya. Tolong. Kayak Katia tuh. Masker itu penting ya, teman-teman. Please. Masker aku. Halo, siapa noh? Apa? Masker aku mereknya Spirulina. Masker. Aduh. Masker apa? Mending komen. Ya. Jadi masker harus dipakai ya, walaupun kalian cuma ke warung doang, orang ke depan doang, cuma di garasi doang, pakai aja. Pokoknya safety first ya, teman-teman. Oke? Spirulina. Oke, Ci. Nanti cari. Oke. Jangan pakai masker ini ya, masker yang buat maskernya masker beneran, oke? Oke, jaga kesehatan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan nangis, Dek. Bye-bye. Ada yang mau ngomong dulu nggak? Ngomong apa gitu? Nggak ada. Itu anak siapa itu? Ponakanku. Oh, ponakannya kalian. Mau ngomong apa nggak, Nil? Kamu kelihatannya mau mengatakan sesuatu nih. Jangan marah-marah, Tante. Ayo basket futsal loh. Tuh, katanya diajakin basket sama futsal tuh. Apa nih? Basket futsal, ayo. Ibadah Oh. bajunya nggak diganti. Futsal katanya. Ibadah apa? Pakai bir. Pokoknya nanti kalian kita ketemu-temu lagi ya, teman-teman ya. Kita say bye-bye dulu sekarang. Oke. Happy Sunday ya. Bye. Semangat ya. Ini nggak akan ada yang foto dulu. Nggak akan ada yang foto dulu. Iya bener. Makasih loh udah diingetin. Cici mau foto. Tunggu, jangan keluar dulu. Katia udah on. Celin mana? Mukanya Celin mana? Ayo. Nah, gitu dong. Siap ya? Tunggu. Harus pakai filter nih. Filter adalah kunci. Siap? Katia di motor juga udah gaya loh. 1, 2, 3. Lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Nanti gitu ya. Dikirim ke grup ya. Oke. Oke, Ci. Terima kasih teman-teman. See you next time. Sama. Baik-baik ya semuanya ya. Be good. Be good ya. Dadah. Hahaha.